Halo anak-anak yang baru masuk, kita tunggu teman-teman yang lain. Sekitar 2 menit ya nak. Iya Pak Guru. Di depan toh. Oke nak, sambil tunggu teman-teman yang lain, kita buka buku PJOK. Ya, buku PJOK kalian di halaman 30 nak. Di halaman 30. Baik Pak Guru. Yang baru masuk, silakan buka buku PJOK halaman 30 nak. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi juga nak. Selamat pagi juga nak. Silakan buka buku paket PJOK halaman 30 nak. Halaman 30 yang baru masuk. Iya Pak Guru, terima kasih. Iya, pagi. Sudah buka buku paket kah, Nana? Sudah Pak Guru. Iya, oke. Iya, semua buka video. Iya. Semua buka video. Oke, nak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan doa dulu, nak. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan menjaga kita dari malam hingga pagi ini. Ayo, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa, nak? Halo, bisa dengar suara Pak Guru? Bisa Pak Guru. Iya. Bisa Pak Guru. Iya, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Julio, bagaimana ganteng? Oke Pak Guru. Iya, siap. Iya, semua ambil sikap doa. Teman-teman, sebelum kita memulai meet ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memberkati kami Tuhan dan melindungi kami. Pelajar Tuhan bisa tertanam di otak kami Tuhan dan bisa menjadi harapan untuk masa depan kami Tuhan. Jaga lindungi kami Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Julio. Sama-sama Pak Guru. Iya, oke. Anak-anak, pertama-tama Pak Guru minta maaf ya. Pak Guru minta maaf karena masalah jaringan. Masalah jaringan, makanya Pak Guru tadi mencoba untuk kirim link. Pak Guru tadi mencoba untuk kirim link. Itu linknya tidak terkirim nak karena masalah jaringan. Yang kedua, Pak Guru juga minta maaf karena kemarin Pak Guru ada kesibukan ya. Pak Guru ikut PON wasit, jadi Pak Guru di materi saja, tapi tidak apa-apa. Yang penting segala tugas itu kalian masukkan ke Pak Guru. Yang belum kumpul tugas silakan kumpul nak. Oke, di hari ini kita akan mempelajari tentang halaman 30, silakan buka di halaman 30, yaitu variasi pukulan push. Ya, pelajaran 2. Pelajaran 2, permainan tenis meja di halaman 30, yaitu pukulan push. Ya, pukulan push. Yang baru masuk silakan buka halaman 30 nak. Yang baru masuk silakan buka halaman 30. Nah, sebelum kita lanjut, ya, sebelum kita lanjut, Pak Guru mau tanya tentang materi yang kemarin Pak Guru sudah kasih. Pak Guru mau tanya tentang kemarin materi yang Pak Guru kirim di YouTube. Nah, pertanyaan Pak Guru, variasi pukulan servis terbagi atas beberapa bagian. Ayo, siapa yang bisa jawab di materi kemarin? Iya, sebutkan nak. Service forehand, service backhand. Iya, betul sekali. Jadi anak-anak dalam permainan tenis meja ini terdapat 2 servis nak. Jadi servis backhand dan servis forehand. Ada lagi yang baru masuk. Sebentar.
Yang baru masuk silakan buka halaman 30, Nak. Yang baru masuk silakan buka halaman 30. Oke, kita akan mempelajari tentang variasi pukulan push ya. Halaman 30 variasi pukulan push. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa di dalam permainan tenis meja ada pukulan push. Nah, pukulan push ini dalam bahasa Inggris ya, itu adalah pukulan push ini adalah bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, push ini adalah dorongan ya, dorongan. Nah, variasi pukulan push terdiri atas dua bagian, yaitu forehand dan backhand. Berikut adalah cara latihannya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa pukulan forehand itu pukulan dari depan ya, pukulan dari depan. Kalau pukulan backhand itu pukulan dari belakang. Dari belakang. Iya. Oke. Sebentar Pak Guru akan mencontohkan nih, ada ini peralatannya ini, nanti Pak Guru akan mencontohkan. Nah, di sini variasi pukulan forehand push dapat dilakukan dengan mengembangkan bentuk gerakan dalam latihan memukul bola. Nah, latihan variasi pukulan forehand dan push akan menjadikan pemain lebih terampil untuk melakukan serangan ke daerah lawan. Nah, dalam permainan tenis meja ini ya, variasi atau latihan forehand ini sangat penting bagi kita anak-anak. Jadi ketika kalau kita tidak menguasai pukulan forehand dan push ini ya, pukulan dari depan dan dari belakang ini, maka kita tidak bisa menguasai teknik dasar tenis meja ya. Kita tidak menguasai teknik dasar tenis meja. Nah, cara melakukan latihan variasi pukulan forehand dan push adalah sebagai berikut. Nah, silakan buka di halaman 30. Yang pertama adalah ya, jadi ini adalah langkah-langkah untuk melakukan variasi pukulan forehand dan push ya. Nah, yang pertama adalah lakukan secara mandiri ataupun dengan teman. Nah, pada saat adik-adik mau menjalankan sebuah permainan tenis meja, adik-adik harus pertama dulu harus latihan ya, latihan agar sudah terbiasa dengan latihan pukulan ke depan ya, atau pukulan forehand. Kalau ada tidak latihan langsung main, maka tidak akan bisa. Iya, begitu juga Pak Guru. Kalau Pak Guru mau ingin main tenis meja, Pak Guru mau menjadi atlet tenis meja, Pak Guru mau menjadi seorang yang ada yang baru masuk. Yang baru masuk silakan buka halaman 30. Yang baru masuk, anak-anak silakan buka halaman 30. Nah, begitu juga Pak Guru. Kalau Pak Guru mau menjadi seorang atlet tenis meja, Pak Guru harus pertama-tama harus latihan dulu. Kalau tara latihan, nah maka tara tahu teknik dasar permainan tenis meja. Ya. Jadi begitu. Jadi Pak Guru kuliah juga untuk jadi guru PJOK ini, Pak Guru juga latihan tentang permainan tenis meja, bukan Pak Guru kuliah saja langsung ngajar, tidak. Pak Guru harus kuasai tenis meja juga supaya Pak Guru bagikan ke adik-adik begitu. Jadi begitu juga contoh Julio mau menjadi seorang atlet tenis meja, Julio harus banyak berlatih supaya bisa menjadi atlet yang baik. Nah, yang kedua adalah berdiri dari samping kanan lapangan meja tenis. Nah, pada saat melakukan tenis meja, kalian silakan mengamati gambar di halaman 31. Pertama, kalian harus berdiri di samping kanan lapangan meja tenis ya. Nah, yang berikut anak-anak perlu kalian ketahui juga bahwa dalam permainan tenis meja ya, dalam permainan tenis meja cukup satu tim terdiri dari berapa orang? Ayo, siapa yang bisa jawab? Satu orang. Ya. Satu orang. Ada lagi yang bisa jawab? Satu tim terdiri dari 4 pemain dalam setiap regu. Iya, setiap. Ada lagi? Nah, jadi anak-anak perlu kalian ketahui bahwa dalam permainan tenis meja, yang baru masuk silakan buka halaman 30, Nak. Yang baru masuk silakan buka halaman 30. Nah, dalam permainan tenis meja, satu tim terdiri dari dua orang. Bisa juga bisa juga satu orang. Biasa yang disebut dengan
tunggal atau Ganda. ganda. Iya. Jadi tenis tidak ada yang 5 orang, tidak ada yang 6 orang, tidak nak. Cukup 1 atau 2 orang. Ya. Nah, yang berikut adalah sesudah berdiri di samping kanan lapangan. Yang berikut lakukan latihan variasi secara mandiri ya, melawan dinding. Nah, jadi setelah kalian sudah berdiri di samping lapangan tenis atau samping meja tenis, maka kalian melakukan variasi ya. Kalian melakukan variasi. Variasi itu kalian bisa melakukan variasi dorongan atau variasi forehand ke dinding ya, untuk melatih kelincahan kalian ya. Yang baru masuk silakan buka halaman 30. Nah, lakukan variasi secara mandiri. Nah, jadi pada saat melakukan variasi secara mandiri ya, contoh kita satu-satu orang ya, sendiri-sendiri. Nah, sendiri-sendiri kita melakukan variasi itu, kita pertama memegang bat ya, kita memegang bat, baru kita mulai melakukan ya pukulan forehand atau pukulan dorong. Jadi perlu kalian ketahui anak-anak, jadi yang disebut dengan pukulan forehand itu pukulan yang dilakukan dari depan ya. Dari depan, iya, jadi begini, pukul bola begini, iya, depan. Tetapi kalau pukulan backhand, maka pukulan yang dilakukan dari belakang bat ya. Ini yang disebut dengan bat ya. Ini. Sabar, ada yang baru masuk. Nah, jadi contoh saja, Pak Guru mau pukul pukulan forehand. Nah, Pak Guru pukul, lego bola pukul, ya pakai ini ya, pakai depan. Tetapi kalau Pak Guru mau pukul pukulan dari belakang, maka maksudnya disebut dengan pukulan backhand ya. Backhand itu pukulan dari belakang begini. Jadi kita biasa pemain itu mereka pukul bola dari belakang begini. Lego bola baru pukul begini ya, pukul ke depan. Kalau forehand dari depan ya, seperti begini ya. Jadi perbedaannya sangat beda anak-anakku. Nah, yang berikut adalah poin yang keempat ya, poin yang keempat di halaman 30, semua buka halaman 30. Poin yang keempat ya, itu mulailah dengan memukul bola ke arah dinding dengan pukulan forehand. Pada saat bola kembali ke arah pemukul, segera pukul bola kembali ke arah dinding dan ulang secara terus-menerus. Nah, jadi teknik ini sangat melatih diri kita ya. Jadi pertama kita melakukan pukulan forehand ya, pukulan ke depan ke arah dinding dulu pertama. Untuk melatih ya, untuk melatih kita agar kita semakin lincah dalam melakukan teknik forehand. Jadi semua atlet, bukan saja Pak Guru, bukan saja adik-adik, tetapi semua atlet juga, atlet-atlet internasional ya. Atlet-atlet internasional itu kalau mereka mau menjadi seorang atlet tenis meja, mereka harus belajar dari awal. Nah, dari awal. Ada yang baru masuk. Halo Julio yang baru masuk, silakan buka halaman 30. Halaman 30 nak. Iya. Oke. Jadi pada saat kita mau melatih permainan tenis meja, kita harus melatih dari dasar. Begitu juga kalau kita mau memanjat pohon. Kita dari bawah bisa terbang langsung sampai ke atas pohon. Tidak toh nak? Nah, jadi kita harus mulai dari dasar. Kita harus melatih melakukan variasi pukulan forehand, pukulan dorong ke depan ya. Nah, yang berikut adalah lakukan variasi melawan dinding dengan cara pukulan pendek sedang. Nah, jadi setelah kita sudah melakukan ya pukulan forehand, kita juga harus melatih mandiri. Kita harus memukul bola ke arah dinding untuk kita melatihnya. Nah, yang berikut adalah variasi latihan pukulan bola dapat dilakukan teman. Nah, pemain pertama memukul dengan pukulan forehand lurus dan diterima dengan pukulan forehand. Lalu dilanjutkan kembali dengan pemain kedua yang memukul bola dengan pukulan forehand yang diarahkan secara diagonal untuk diterima dengan pukulan backhand. Nah, yang artinya anak-anak setelah sudah melakukan latihan secara mandiri, kita harus melakukan latihan juga dengan bagaimana Julio? Bisa matikan mic-mu dulu nak.
karena nanti mengganggu teman yang lain. Halo Julio. Ya. Ya. Iya, matikan suaramu dulu sayang. Ya, oke. Nah, setelah kita sudah melakukan latihan foreign dengan dinding, dengan mandiri, maka kita harus mencoba dengan teman kita ya. Nah, contoh Julio kalau sudah melakukan variasi sendiri, maka Julio harus memanggil temannya atau memanggil adenya untuk melatihan sama-sama ya. Jadi contoh Julio memanggil Jonathan ya, halo kawan, mari kita main sama-sama. Jadi itu juga melatih kekompakan kalian. Halo yang baru masuk, silakan buka halaman 30 nak. Yang baru masuk silakan buka halaman 30. Oke. Iya, jadi itu sangat penting bagi kita. Jadi pada saat melakukan latihan bersama teman, contoh Pak Guru dengan Julio ya. Pak Guru melakukan service variasi forehand ya. Forehand artinya pukulan dari depan ke arah Julio. Maka Julio harus mengembalikan bola ke Pak Guru dengan apa? Dengan variasi apa? Forehand. Iya betul. Forehand. Iya betul. Begitu juga kalau Julio kembalikan bola ke Pak Guru, maka Pak Guru harus mengembalikan bola ke Julio dengan forehand juga. Jadi itu ya, itu melatih kita untuk melakukan pukulan forehand ya. Nah, yang berikut adalah lakukan latihan ini secara berulang-ulang untuk mendapatkan pukulan yang benar. Buat latihan dalam bentuk yang lain ya, dengan pemain ganda sesuai kemampuanmu. Jadi pada saat sudah melakukan latihan ini bersama teman, kalian harus melakukannya secara berulang-ulang supaya melatih diri kalian agar tetap menguasai teknik dasar pukulan forehand dan pukulan backhand. Ya. Nah, kalian silakan mengamati gambar yang 31 ya, di halaman 31 di atas. Jadi itu siswa-siswi sedang melakukan gerakan forehand. Jadi dia melakukan pukulan ya, pukulan depan ke arah temannya, maka temannya mengembalikan bola juga ke arah yang satunya. Oke, sekarang ada yang bisa jawab. Semua mengamati gambar itu, Pak Guru mau tanya. Kira-kira yang pertama ya, kita lihat gambar yang pertama. Kira-kira dia mengover bola ke arah temannya dengan gerakan apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Di halaman berapa Pak Guru? halaman 31. Halaman 31. Forehand. Iya, betul sekali. Teknik pukulan forehand. Iya, betul sekali. Nah, jadi dia melakukan teknik pukulan forehand. Nah, sekarang Pak Guru tanya. Di gambar yang kedua, dia mengembalikan bola dengan pukulan apa? Forehand atau backhand? Ayo. Backhand. Iya, betul. Iya. Kenapa sampai dia melakukan pukulan backhand? Karena dia memukul dengan bat dari bagian Kiri, tangan kiri. pukulan bat dari bagian luar. Iya, luar. Itu coba lihat itu gambar yang pertama. Jadi gambar yang kedua. Jadi yang pertama memang dia mengover bola ke temannya dengan pukulan forehand, maka siswa yang kedua itu dia mengembalikan dengan pukulan backhand. Iya, jadi perbedaannya. Oke, sekarang kita akan lanjut di bagian kedua, latihan variasi backhand. Tadi kita sudah membahas tentang latihan variasi forehand, maka kita akan membahas tentang latihan variasi backhand. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nak? Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Iya, oke. Kita membahas di halaman 31 nak. Halaman 31. Iya, Pak Guru. Iya, saya buka di halaman 31. Latihan variasi backhand. Nah, tadi kita sudah
mempelajari tentang forehand ya, pukulan dari depan bat ya. Kita sudah pelajari pukulan dari depan bat. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari pukulan dari bagian belakang atau luar bat. Ini seperti begini. Oke. Variasi pukulan backhand push dapat dilakukan dengan mengembangkan bentuk gerakan dan latihan memukul bola. Nah, latihan variasi pukulan backhand dilakukan dari sisi kiri lapangan. Nah, dari sisi kiri lapangan dengan punggung tangan menghadap ke meja. Nah, jadi pada saat kalian melakukan variasi backhand ini, kalian harus melakukan dari sisi kiri lapangan. Nah, anak-anak, jadi perlu kalian ketahui bahwa pada saat main tenis meja, khususnya untuk satu orang, ya, ada peraturannya untuk melakukan servis, ya. Jadi contoh Julio dengan Pak Guru. Nah, Pak Guru harus, ya, Julio dengan Pak Guru di meja. Nah, dalam aturan Pak Guru dilarang untuk melakukan servis dari tengah-tengah lapangan anak-anak karena itu bola mati, ya. Yang benar adalah kalau Pak Guru melakukan servis dari arah kiri, maka Julio berada di posisi mana? Ayo. Kanan. Iya, betul sekali. Jadi Pak Guru berada di posisi kiri, servis ke Julio, maka Julio berada di posisi kanan. Jadi menyilang begitu. Jadi pada saat Pak Guru servis bola, Pak Guru mukul, harus bola rata-rata ke bagian kanan Julio. Jangan Pak Guru mau servis bola rata-rata ke bagian kiri Julio. Jangan, itu yang disebut bola mati. Begitu juga kalau Julio mau servis, ya. Julio harus lihat Pak Guru berada di posisi mana. Kalau posisi kiri, usahakan bola jatuh pas di bagian lapangan bagian kiri. Jangan Julio sudah lihat Pak Guru di kiri baru Julio mau servis di kanan. Nah, itu mati, ya. Jadi aturannya seperti begitu, ya. Oke. Semua buka di halaman 32. Tidak, Pak Guru. Oke, halaman 32. Sudah buka nah halaman 32? Sudah Pak Guru. Iya, oke. Sudah Pak Guru. Oke, jadi halaman 32. Nah, kita akan membahas tentang, halo Raymond, bisa matikan dulu mic-mu, Nak. Ya Pak Guru. Oke. Nah, langkah atau cara-cara untuk melakukan latihan variasi backhand push adalah sebagai berikut. Nah, jadi anak-anak, ini adalah cara-cara atau langkah-langkah untuk melakukan variasi backhand. Nah, yang pertama, siapa yang bisa baca yang pertama? Di halaman 32. Atau meja tenis. Iya. Oke, makasih. Yang pertama adalah berdirilah di samping kiri lapangan meja tenis. Nah, jadi pada saat melakukan servis ini, kita harus berdiri di lapangan samping kiri. Jadi contoh sekarang Pak Guru mau tanya. Pak Guru mau tanya Michelin. Halo Michelin. Halo Pak Guru. Oke, Pak Guru mau tanya. Yang sudah tahu jawabannya diam ya. Pak Guru mau tanya. Oke, Pak Guru. Nah, ketika melakukan bagaimana? Oh, iya. Nanti pulang semua lanjut di sini kah? Oke. Sekarang Pak Guru mau tanya Michelin. Oke. Pada saat Pak Guru melakukan servis ya, pada saat Pak Guru melakukan servis backhand, Pak Guru berada di samping kiri ya, di samping bagian kiri lapangan. Kira-kira Michelin berada di bagian apa ya? Bagian samping kanan atau kiri lapangan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Michelin. Kanan. Ya Pak Guru. Bagian kanan. Kiri. Kanan. Michelle bisa dengar Pak Guru? Kanan lapangan. Kalau Pak Guru melakukan servis ya, kalau Pak Guru melakukan servis backhand, Pak Guru tinggal di bagian kiri lapangan. Kira-kira Michelin di bagian sebelah lapangan tinggal di bagian kiri atau kanan lapangan, Nak?
kanan lapang. Kiri lapangan. Pak Guru pengen mice. Nah, jadi yang benar adalah kanan lapangan. Nah, karena Pak Guru sudah berdiri di bagian Kiri. bagian kiri. Kiri. Jadi Michelin berada di bagian lapangan sebelah, dia berada di lapangan bagian kanan supaya Pak Guru servis silang ke arah bagian kanan. Jadi begitu. Oke, yang kedua siapa yang bisa baca? Nah, yang kedua. Saya Pak Guru. Oke, silakan Julio. Lakukan latihan variasi melawan dinding cara mandiri dengan cara menghadap dinding dan memukul bola dinding tersebut. Iya, jadi langkah-langkahnya hampir sama dengan forehand tadi. Jadi pertama kita harus melakukan langkah dulu ya. Kita menghadap dinding dulu, kita melakukan latihan memukul bola ke arah dinding ya. Jadi itu yang disebut dengan ya kita latihan mandiri. Ada juga yang baru masuk. Tidak ada Pak Guru. Oke, yang baru masuk silakan buka halaman 32 nak. Nah, yang ketiga adalah mulailah dengan memukul bola. Mulailah dengan memukul bola ke arah dinding ya. Mulailah memukul bola ke arah dinding dengan pukulan backhand. Nah, yang artinya adalah kita melakukan latihan memukul bola ke arah dinding ya. Jadi kita pegang bola begini ya, pegang bola dengan bat, baru kita mulai pukul ke arah dinding ya. Kita harus pukul ke arah dinding supaya melatih diri kita untuk menjadi lincah. Nah, yang berikut adalah latihan variasi melawan dinding ya. Jadi kita iya Pak Guru, nanti Pak Guru kalau mau virtual langsung sambung juga. Iya. Jadi pada saat melakukan latihan, kalian harus melatihan secara mandiri. Nah, yang berikut adalah latihan variasi pukulan bola dapat dilakukan dengan bentuk yang lain seperti melawan teman. Nah, dia punya langkah-langkah sama dengan pukulan forehand ya. Jadi sesudah kita melakukan latihan sendiri, kita harus melakukannya juga dengan teman supaya kita harus tahu, kira-kira teman itu dia bagus kah tidak, dia melakukan servis bola teknik backhand. Jadi itu fungsi untuk melakukan latihan dengan teman. Nah, yang berikut adalah yang terakhir. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, kenapa kita harus melakukan latihan secara berulang-ulang? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Kita bisa bermain dengan lincah. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Jadi kenapa kita melakukan latihan secara berulang-ulang supaya kita latihan lincah, kita jangan kaku, ya. Ya, oke anak-anak sampai di sini ada pertanyaan, nak? Ya ada Pak Guru. Oke. Iya, oke nah. Karena guru kalian sudah mau masuk ya, wali kelas mau masuk, jadi pesan Pak Guru saja ya. Untuk ulangan PTS, ya, untuk PJOK kalian belajar bagian uraian ya, dari pelajaran 1, pelajaran 2 ya, dari uraian. Kalian belajar itu. Karena nanti pada saat PTS nanti tidak ada pilihan ganda, nak. Tidak ada pilihan ganda, cuma esai saja. Halaman berapa Pak Guru yang ini? Untuk pelajaran 1 dan pelajaran 2 yang pernah kita sudah pelajari. Jadi pelajaran 1 permainan bola basket, pelajaran 2 tenis meja. Ya. Siap Pak Guru. Iya. Pak Guru. Iya, bagaimana? Ada pertanyaan, nak? Silakan, sayang. Kapan baru PTS? PTS tanggal 27 ya, Ibu. Tanggal 27, nak. Tanggal 27 PTS. Siap, Pak Guru. Tanggal 27 PTS. Jadi kalian harus pelajari itu soal-soal, terutama juga lapangan ya. Oktober kah Pak Guru? Ya. 27 Oktober kah? September. 27 September nak, bulan ini. Iya, 27 September. PTS-nya di sekolah kah Pak Guru? PTS-nya nanti kayaknya tidak di sekolah, nak. Nanti Pak Guru kirim, kita nanti guru-guru mata pelajaran kirim soal ya, kirim soal di grup, baru tinggal kalian kerjakan di kertas folio bergaris atau di kertas HVS.
di kertas Hafiz. Iya, jadi kuasai itu. Jadi Pak Guru harap kalian belajar itu. Kalian belajar seperti lapangan-lapangan itu, sebab nanti Pak Guru gambar lapangan kosong, ya, baru Pak Guru kasih keterangan, silakan isi. Ya, panjang lapangan berapa, lebar lapangan berapa, nanti kalian akan ini isi, ya. Bisa paham? Bisa Pak Guru. Iya, nah. Bisa Bu Guru. Ada pertanyaan juga? Tidak ada. Oke, nah. Iya, Pak Guru harap kalian selalu jaga kesehatan ya, nak. Ingat belajar. Jadi Pak Guru kalau bilang soal nanti, iya, bagaimana, nak? Ujiannya berapa soal? Nanti kalau untuk PJOK 10 soal, nak. 10 soal. Untuk PJOK 10 soal. Siap Pak Guru. Iya. Jadi nanti Pak Guru kasih uraian saja, uraian. Jadi contoh Pak Guru kasih apa saja yang termasuk sarana prasarana dalam permainan tenis meja. Kalian bisa sebut sarana prasarana itu apa? Meja tenis, bola, bat, net. Nah, seperti begitu. Sudah bisa paham, nak? Bisa Sudah, Pak Guru. Iya. Oke. Oke, Bisa nak. Pak Guru. Iya, nanti silakan isi absen di bawah ya, nak. Isi absen di kolom chat. Di sini supaya Pak Guru bisa input ya. Isi absen di kolom chat. Jadi nama kelas berapa? Sabar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak Guru. Iya. Oke, nah silakan tulis absen dulu di kolom chat, nah. Contoh Julio kelas berapa? Nanti Pak Guru tinggal isi dari sini. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Pak Guru harap kalian selalu ya jaga kesehatan. Satu lagi yang Pak Guru mau pesan. Satu lagi. Jangan pernah melawan orang tua. Orang tua. Iya, jadi kalau orang tua suruh jangan malas-malas ya. Sebab nanti Pak Guru akan cek orang tua. Ingat. Kalau siapa yang sering disuruh orang tua malas, nanti lihat. Pak Guru akan kasih kurang dia pun nilai. Ingat, Pak Guru nanti akan cek orang tua ya. Jadi jangan malas. Iya, oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Oh iya, oke anak-anak, bentar. Ada untuk kelas 6 ada guru kelas yang mau lanjut, nah. Nanti jangan keluar ya, tetap di sini. Ya? Ya. Iya, oke. Iya, kalian akan lanjut pelajaran kalian dengan IPA, ya. Siap Pak Guru. Iya. Oke anak-anak. Siap Pak Guru. Dah. Dah. Siap Pak Guru. Ada PR Pak Guru? Tidak ada. Yang belum kumpul PR yang gambar lapangan basket itu nanti segera kumpulkan ya, nak. Siap Pak Guru. Sudah Pak Guru. Siap Pak Guru. Mama sebentar antar Pak Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Sabarlah ya. Saya punya ini. Bu Guru di SQL dia bilang hadir tapi dia tidak ada di Teams. Tidak. Habis di rumah wifi jadi. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar Baik, semua? Baik Bu Guru. Sehat. Semua dalam keadaan sehat. Tadi awal pembelajaran PJOK, kalian sudah berdoa atau? Sudah Bu Guru. Sudah Bu Guru. Nanti selesai pembelajaran IPA baru kita tutup lagi dengan doa. Makanya tadi Ibu katakan sama Pak Wil, jangan dulu doa, nanti selesai karena Ibu langsung gabung saja biar menghemat. Iya Bu Guru. Oke baik. Hari ini kita belajar materi IPA. Bu Guru tadi SQL di grup bilang katanya dia hadir tapi dia tidak ada di Teams Bu Guru. Tidak, Ibu Guru. Bu Guru, Bu Pen 6D kah Bu Guru? dengar nak. Ibu harap kalian jangan terlalu ini ya. Ada sesuatu yang mau ditanyakan, tinggal ditanyakan. Ibu sudah sampaikan ke YSQL untuk tidak sampaikan
hadir kalau memang dia tidak hadir. Jadi kamu tidak usah pusing, nanti ibu guru yang tangani dia. Baik, hari ini kita akan belajar materi IPA. Pelan-pelan. Nah, di ruangan ini karena ibu guru dengan Pak Yusuf jadi agak bising ya, untuk belajar kelas 3, kelas 4. Nah, baik, hari ini kita belajar materi pembelajaran tema 4 tentang globalisasi. Tema 4 tentang globalisasi atau petik dan tematik 6D. Petik dan tematik 6D. Ya. Petik 60. Pelajaran kita hari ini yang bawa buku petik, ibu harap semua sudah punya buku, ya. Sudah, Bu Guru. Tema 4, tema 1 sampai tema 5 karena itu untuk satu semester. Minggu depan kita sudah ulangan PTS. Ya. Minggu depan kita ulangan PTS tema 1, 2, dan 3. Tema 1, 2, dan 3. Kemudian untuk matematika pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Matematika. Kalau petik itu tema 1, 2, dan tema 3. Baik. Buka halaman 16, nah, yang punya buku petik. Sudah, Bu Guru. Buka halaman Sudah, Bu Guru. 16. Sudah, Bu Guru. Tema 4 ini mengenai globalisasi ya, mengenai globalisasi. Iya. Tema 4. Subtema 1 tema 4 subtema 1 itu mengenai globalisasi di sekitarku. Globalisasi di sekitarku untuk subtema 1. Nah, kita lihat bagian A itu mengidentifikasi halaman 16, halaman 16. Sudah, Bu Guru. Halaman 16 itu tentang mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Mama, ini buku ini, Ma. Sudah mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Anak-anakku, sebelum Ibu Guru menerangkan, Ibu Guru mau sampaikan bahwa kalian semua punya buku kan? Jadi materi-materi yang Ibu Guru terangkan semua ada di buku. Ya, materi-materi yang Ibu Guru terangkan semua ada di buku. Jadi Ibu Guru tidak memberikan lagi catatan kecuali yang tidak di buku yang Ibu Guru kembangkan. Kalian tinggal dengar dan catat mana-mana yang penting. Ya. Nah, minggu lalu pada tema 3 kita sudah belajar tentang rangkaian listrik. Ada berapa rangkaian listrik yang kamu ketahui? Ada 2. 3. Ada 3. Ada 3 Rangkaian yaitu listrik seri, rangkaian listrik paralel, Rangkaian listrik paralel. Oke. Rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, rangkaian listrik campuran. Ya. Kalian sudah tahu perbedaannya kan? Atau ada yang belum tahu perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Sudah, Bu Guru. Oke. Bahkan ada yang sudah kirim prakteknya ya. Untuk 6A ada yang sudah kirim prakteknya bagaimana cara membuat rangkaian seri dan bagaimana cara membuat rangkaian paralel. Yang belum, Ibu harap supaya buat prakteknya. Supaya kalian bisa membedakan. Oh, ternyata betul rangkaian seri itu dia redup. Rangkaian paralel lebih terang. Rangkaian seri membutuhkan bahan yang lebih sedikit. Rangkaian paralel membutuhkan bahan yang lebih banyak. Ya, kalau rangkaian seri kalau satu dipadam, yang lain ikut padam. Rangkaian paralel satu dipadam, yang lain tetap menyala. Ya. Nah, itu perbedaan rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kalau rangkaian campuran itu berarti campuran antara seri dan paralel. Ya. Oke, baik. Kita masuk pada materi mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Nah, di era globalisasi, ini Ibu mau tanya apa yang dimaksud dengan globalisasi? Siapa tahu apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi merupakan proses interaksi dan penyebaran produk, budaya, teknologi, dan informasi tanpa adanya batasan negara.
Oke, ada lagi? Lingkungan bebas dari Globalisasi global mendunia. itu berarti mendunia ya. Oke, mendunia. Globalisasi itu global itu mendunia. Jadi proses perubahan yang mendunia ya itu globalisasi ya. Aku ikut. Itu yang namanya globalisasi. Nah, perkembangan teknologi pada era globalisasi ini diiringi dengan kebutuhan energi yang besar. Nah, kita tahu bersama bahwa dulu orang pada zaman belum adanya listrik, orang menggunakan lentera ya, lampu petromax dan sebagainya untuk mendapatkan penerangan. Dan kalau malam hari orang sulit untuk beraktivitas karena apa? Gelap. Ya, tetapi di era globalisasi sekarang ini dengan adanya perkembangan zaman dan penemuan-penemuan baru oleh para ahli, maka setelah ditemukannya listrik, siapa yang menemukan listrik, Nak? Michael Faraday. Kamu harus ingat ya penemu-penemu yang sudah diterangkan. Oke. Setelah Michael Faraday menemukan listrik, maka keadaan dunia sekarang sangat berubah. Ya, orang bisa beraktivitas bahkan sampai malam, bisa bepergian sampai malam, ya, karena adanya lampu listrik, ya, lampu-lampu jalan. Kita juga belajar mau sampai tengah malam bisa, karena apa? Adanya lampu yang tidak merusak mata, ya. Oke, sumber energi yang paling umum digunakan pada masa modern ini adalah energi listrik ya. Energi listrik ini dapat dihasilkan dari berbagai sumber secara umum. Energi listrik ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan? Tidak habis-habis. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi bersih yang tidak akan habis. Iya, jadi sumber energi listrik terbarukan adalah sumber energi yang tidak akan habis. Jadi biar kita pakai terus sumber energinya, dia tidak akan habis karena dia tetap ada, ya, tidak pernah habis. Nah, contoh dari sumber energi listrik terbarukan apa saja? Matahari, biomasa, air, dan angin. Apakah matahari bisa hilang? Tidak. Matahari tidak akan pernah habis ya. Iya. Kecuali yang menghilangkannya adalah Tuhan. Iya. Biomasa. Biomasa ini masuk pada kotoran-kotoran ya. Kotoran hewan. Oh ya, kotoran hewan, kotoran ternak gitu ya. Nah, apakah itu akan habis? Apakah ternak akan berhenti? Tidak. Buang air. Buang air besar? Tidak kan? Iya. Iya. Air, apakah air akan habis? Tidak. Sekarang Ibu mau tanya, kalau di musim kekeringan tidak ada air? Habis. Tidak habis. Tidak ada hujan di laut. Ada hujan. Tapi kalau musim kekeringan kan tidak ada hujan. Ada laut. Ada laut. Tapi kalau yang dibutuhkan air tawar bagaimana, Nak? Nah, ingat ya. Halo. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah air akan habis? Tidak. Habis. Nah, di kelas 5 kalian sudah belajar tentang daur air ya. Di kelas 5 kamu sudah belajar tentang daur air, di mana daur air, Pak Wil, tolong. Kamu coba praktekkan sebuah botol air fit. Kamu coba praktekkan sebuah botol air fit. Nah, seperti ini Ibu Guru ada ambil botol ya, di dalamnya ada air ya. Ketika lihat air di dalam botol ini, Ibu Guru kasih ke atas. Ya, kemudian Ibu Guru turunkan ke bawah. Apakah berubah banyaknya?
Tidak. 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 Begitu juga air Tidak. yang ada di permukaan bumi ya. Karena adanya daur air, makanya air di permukaan bumi tetap tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Dia tetap ya. Ketika musim panas ya, semua permukaan bumi akan mengadakan penguapan, dan uap air itu, semua permukaan air akan mengadakan penguapan, semua uap air itu akan naik, penguapan itu akan naik ke atas permukaan bumi, kemudian membentuk awan. Setelah awan mencapai pada titik kejenuhan, dia akan menurunkan titik-titik air dan terjadilah hujan. Demikian seterusnya yang akan terjadi dalam proses daur air. Ya, jadi jumlah air di muka bumi itu tetap, ya, tidak berubah. Makanya lihat, kadangkala terjadi kekeringan. Ya. Kenapa kering? Uap air itu ada di atas permukaan bumi, ya. Nah, ketika diturunkan ke bawah, terjadilah banjir. Jadi begitu terus ya, seperti air yang ada di dalam botol, kita taruh air di dalam botol lalu kita tutup. Kita bolak-balik bertahun-tahun air di dalam botol itu tidak akan pernah berkurang kalau tidak diminum. Ya. Kalau kita tidak ini. Jadi seperti itu proses daur air di permukaan bumi ini ya. Nah, baik. Jadi air merupakan sumber energi listrik terbarukan. Kemudian angin. Pernahkah kalian lihat angin tidak bertiup? Tidak pernah. Setiap saat, setiap waktu, setiap menit, detik, angin selalu bertiup. Bisakah kita melihat angin itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Dengan bagaimana caranya sampai kamu tahu bahwa ada angin yang bertiup? Kita rasakan. Iya, Kita betul. Karena kita rasakan. Pintar, nak. Kita bisa mengetahui ada angin di sekitar kita dengan merasakan ya tiupan angin. Rambut kita bisa terbang, oh berarti ada angin yang tiup. Ya, lengan kita ya bisa kita rasakan ada tiupan angin dan sebagainya. Pakaian terbang dan sebagainya, daun bisa terbang itu karena adanya angin ya. Kita tidak bisa melihat, namun kita bisa rasakan tiupan dari angin. Dari angin itu merupakan sumber energi listrik yang terbarukan ya, yang tidak akan habis. Kemudian sumber energi listrik yang tidak terbarukan. Apa itu sumber energi listrik yang tidak terbarukan, nak? Sumber energi listrik yang tidak terbarukan merupakan sumber energi berbahan bakar fosil yang suatu saat akan habis. Ya, jadi sumber energi listrik yang tidak terbarukan merupakan sumber energi listrik berbahan bakar fosil yang suatu saat akan habis. Di kelas. Ya. Jadi sumber energi listrik terbarukan dengan tidak terbarukan ini beda. Kalau terbarukan dia tidak akan habis. Tidak pernah habis. Ya, kalau tidak terbarukan satu saat kalau kita pakai terus lama-lama akan habis. Nah, di situ ada kata bahwa sumber energi listrik yang tidak terbarukan merupakan sumber energi listrik berbahan bakar fosil ya, yang suatu saat akan habis. Apa itu fosil? Nah, apa yang dimaksud dengan fosil? Tulang dinosaurus. Sisa-sisa Bu Guru. Apa itu fosil, nak? Bahan bakar minyak. Sisa-sisa Bu Guru. Bahan bakar minyak. Sisa-sisa apa? Sisa-sisa makananmu? Sisa-sisa bakso? Sisa-sisa mie pangsit? Sisa-sisa tulang ayam? Sisa tulang dinosaurus. sisa-sisa atau bekas-bekas yang menjadi batu atau mineral. Oke, baik. Jadi fosil adalah sisa-sisa dari makhluk hidup yang sudah lama mati, ya. Sisa-sisa makhluk hidup yang sudah lama mati beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun yang lalu, yang mengendap ke bawah tanah dan akan menghasilkan minyak bumi, ya, bahan bakar fosil namanya. Nah, contoh sumber energi listrik yang tidak terbarukan seperti apa?
batu bara. Batu bara. minyak bumi, Batu bara dan Batu minyak bara. bumi ini adalah bahan bakar yang berasal dari sumber bahan bakar yang berasal dari fosil, ya, yang terbuat dari fosil. Itu minyak bumi dan batu bara. Nah, minyak bumi dan batu bara ini ketika kita pakai terus-menerus, lama-lama akan habis. Makanya sekarang kita dihimbau oleh pemerintah untuk menghemat energi yang berbahan bakar fosil, ya. Nah, seperti minyak bumi dan batu bara harus hemat, ya, harus hemat supaya tidak mudah habis. Nah, sebagian besar listrik yang kita gunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik setiap hari dihasilkan oleh pembangkit listrik, ya. Nah, seperti apa alat-alat elektronik yang kita pakai yang menggunakan pembangkit listrik? HP, laptop. Ya, apalagi? Banyak di rumahmu. TV. Ya, TV, TV. kipas, ya, mesin cuci, blender, roaster, dispenser, kipas angin, AC, ya, mesin cuci, ya, TV, ya, mantap. Oke, ada banyak sekali alat-alat rumah tangga yang kita gunakan di rumah itu yang menggunakan energi pembangkit listrik, ya. Nah, ada berbagai jenis pembangkit listrik yang bergantung pada sumber energinya. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini menggunakan air, ya, menggunakan tenaga air untuk menghasilkan sumber energi listrik, ya. Jadi ingat, arus air itu dapat menghasilkan sumber energi listrik, ya, yang memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik pada generator. Nah, kita lihat pada gambar di halaman 16, nak, bagaimana proses sumber tenaga air itu dipakai untuk menghasilkan sumber energi listrik. Lihat pada gambar nomor 1 di situ, itu adalah gambar bendungan, ya. Bendungan itu kita tahu bersama bahwa bendungan itu adalah tempat penampungan air, ya. Bendungan itu tempat penampungan air. Nah, biasa kita sebut waduk atau bendungan. Air di dalam waduk itu menyimpan energi potensial karena arusnya yang deras itu, ya, membuat air dalam waduk itu menyimpan energi potensial. Nah, gambar yang kedua, air yang ada di waduk itu kemudian dialirkan melalui pintu terowongan air. Jadi di dalamnya sudah dipasang, ya, sudah dipasang alat-alat untuk menghasilkan energi listrik. Nah, jadi air yang ada di waduk, ya, atau di bendungan itu dialirkan melalui pintu terowongan air. Lihat pada gambar nomor 2 di situ. Di gambar. Kemudian yang ketiga, air bergerak menuju terowongan air, menurun. Ingat untuk definisi air, ya. Untuk definisi air bahwa air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sekarang jadi pertanyaan. Apakah ada air yang mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi? Tidak ada. Apakah ada air yang mengalir begitu saja dari tempat rendah ke tempat tinggi, nak? Tidak. Oke. Kalau begitu, Ibu tanya. Nah, kalau kamu tinggal di lantai 2, sedangkan air pipa mengalir, air pipamu mengalir, bisa enggak air itu sampai ke lantai 2? Sedangkan air itu mengalir dari bawah. Bisa. Dipakai pipa. Lalu kenapa kamu katakan bahwa air tidak bisa mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi? Dan memang benar air itu mengalir dari tempat
tinggi ke tempat rendah dan tidak bisa mengalir dari tempat rendah dari tempat rendah ke tempat tinggi. Lalu kenapa kamu di rumah bisa tak ada air kalau kamu punya rumah lantai 2, lantai 3? Pakai mesin pompa. Iya, dan selang. karena Mesin. menggunakan alat berupa mesin. Mantap. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalian bisa paham ya, kalau tanpa mesin, air itu tidak bisa mengalir dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Karena definisi air itu adalah air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah tanpa menggunakan alat apapun. Tetapi kalau dia mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi berarti harus menggunakan bantuan alat. Stefenso, woi, ngantuk anak? Nah, baik, kita lihat nomor 3. Air bergerak menuju terowongan air menurun. Kemudian nomor 4. Aliran air yang deras akan memutar turbin. Ya, di nomor 4 itu ada gambar turbin ya. Jadi karena derasnya air yang turun ke turbin, maka turbin akan berputar. Ya. Air deras itu, energi air itu akan memutarkan turbin yang ada di gambar nomor 4. Ya. Nah, turbin ini dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, gambar nomor 5. Nomor 5, generator akan berputar ya. Di nomor 5 itu gambar generator nak ya. Dia akan berputar hingga mengubah energi mekanis menjadi energi listrik ya. Jadi setelah turbin berputar menuju ke generator, generator juga akan berputar hingga akan mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Nah, gambar yang ke-6, energi listrik yang dihasilkan kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator. Nomor 6 itu adalah gambar transformator ya. Jadi energi listrik yang berputar itu yang dihasilkan oleh energi listrik yang dihasilkan kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator. Semakin tinggi tegangannya ya. Kemudian dari transformator itu energi listrik siap disalurkan melalui saluran transmisi. Nah, dari saluran transmisi itu ditampung kemudian disalurkan lagi ke sistem distribusi ya. Sistem distribusi lalu disalurkan ke rumah-rumah, ke kantor-kantor, ke sekolah-sekolah, ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan energi listrik. Siapa ini yang chatting-chatting? Fani? Ibu tahu ya kalau kamu aku chatting di situ. Nah, itulah bagaimana proses menghasilkan energi listrik melalui sumber energi air ya, perusahaan listrik tenaga air atau PLTA. Nah, kita lihat di bagian B, mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik. Tadi bagaimana cara menghasilkan energi listrik melalui sumber air, tenaga air ya. Nah, sekarang kita mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik. Nah, jadi energi listrik tadi di halaman 16 tadi ya lewat tenaga air itu akan disalurkan ke berbagai tempat. Tadi Bu Guru sudah katakan seperti pada perumahan, sekolah, perkantoran, pasar, ya, gedung-gedung dan sebagainya. Pada proses penyaluran listrik ini, energi listrik melewati sistem transmisi. Ya, tadi terakhir di transmisi pada saat menghasilkan energi listrik. Ya. Jadi dia harus melewati sistem transmisi dan sistem distribusi. Nah, kita lihat di situ ada bagan penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke perumahan. Kita lihat dari pertama ya, pembangkit listrik yang tadi di halaman 16 itu ada pembangkit listrik ya.
menggunakan tenaga air. Nah, dari pembangkit listrik itu dia menuju ke hasil listrik itu dia menuju ke transformator atau penarik tegangan karena tegangannya masih tinggi, Nak. Ya, tidak bisa langsung. Kenapa tidak bisa langsung ke rumah-rumah? Karena tegangannya tinggi. Kalau langsung ke rumah-rumah, bisa alat-alat elektronik kita itu bisa hangus, meledak, hangus dan rusak karena tegangannya tinggi. Jadi harus ditampung ke transformator penarik tegangan listrik setelah dihasilkan oleh tenaga listrik, tenaga air ya tadi dari bendungan itu. Kemudian dari transformator arus listrik yang ditampung di transformator atau penarik tegangan itu disalurkan lagi ke sistem transmisi. Kita lihat gambar sistem transmisi ya, nomor 3 di halaman 17. Sudah lihat? Sudah, Bu Guru. Nah, jadi dari sistem transmisi ini tegangan listrik itu atau arus listrik itu masih dikelola lagi ya, masih ditampung karena itu masih tegangannya masih tinggi. Dia disalurkan lagi ke transformator penurun tegangan. Ya, jadi dari sistem transmisi ini masih tinggi tegangannya, belum langsung ke rumah-rumah karena kalau langsung ke rumah-rumah alat elektronik kita bisa terbakar, ya. Jadi masih harus disalurkan lagi ke transformator atau penurun tegangan supaya ketika disalurkan ke rumah-rumah alat-alat listrik kita tidak terbakar. Nah, dari transformator penurun tegangan ini sumber arus listrik itu dialirkan ke sistem distribusi. Makanya lihat ada tiang-tiang listrik di sekitar kita ada tiang-tiang listrik. Itu sudah sistem distribusi. Artinya dari transformator penurun tegangan itu dialirkan ke sistem distribusi. Nah, dari sistem distribusi ini arus listrik ini disalurkan ke rumah-rumah, ke kantor-kantor, ke pasar, ke gedung-gedung, ke sekolah dan sebagainya ya. Nah, itu proses penyaluran sumber energi listrik dari pembangkit listrik menuju ke perumahan ya. Tidak langsung dari sumber pembangkit listrik itu langsung ke perumahan karena tegangan listriknya masih tinggi ya. Jadi itu melalui proses, Nak. Ya, melalui proses sehingga kita bisa menggunakan di tiap-tiap rumah kita ya. Makanya lihat ketika kita gunakan listrik itu alat-alat elektronik kita tidak langsung terbakar karena apa? Sudah disaring ya, sudah disaring, sudah lewat proses-proses yang tadi Ibu Guru terangkan ya, mulai dari pembangkit listrik menuju transformator, menuju ke sistem transmisi, ke transformator, lalu ke distribusikan ke rumah-rumah. Kamu harus ingat proses penyaluran energi listrik ya. Kamu harus ingat bagaimana cara proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ya sampai ke rumah-rumah. Itu harus ingat karena biasa keluar di soal-soal uraian atau isian pada soal ulangan atau ujian. Ya, jadi kamu harus ingat ya. Kalau ditanya bagaimana cara menghasilkan energi listrik menggunakan tenaga air? Nah, caranya adalah itu ada keterangan nomor 1 sampai 6. Nomor 1 sampai 7 ya. Nah, kalau ditanya bagaimana cara menyalurkan energi listrik sehingga bagaimana cara menyalurkan energi listrik mulai dari pembangkit listrik menuju ke rumah-rumah. Nah, kamu harus jelaskan. Jadi mulai dari pembangkit listrik menuju ke transformator penarik tegangan, menuju ke sistem transmisi, kemudian ditampung lagi ke transformator penurun tegangan, lalu disalurkan ke sistem distribusi, dari sistem distribusi baru dialirkan ke rumah-rumah atau gedung-gedung atau sekolah atau perkantoran atau pasar dan sebagainya ya. Seperti itu cara menyalurkan energi listrik ya dari pembangkit listrik menuju ke perumahan dan sebagainya. Nah, kita lihat di situ.
Di situ di nomor 3 keterangan di situ ada muatan listrik kemudian dialirkan ke sistem transmisi, misalnya berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTET ya. Jadi sistem transmisi itu merupakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Jadi ingat singkatan dari SUTET adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, nanti kalian baca lagi itu bagaimana penyalurannya ada di keterangan situ. Nah, anak-anakku, proses penyaluran energi listrik dapat mengalami gangguan. Kita lihat kadangkala mati lampu toh. Kadangkala Iya. hujan deras atau angin kencang, tiba-tiba lampu mati. Oh, ternyata ada pohon yang tumbang yang mengenai aliran listrik. Ya, kabel-kabel, tiang-tiang misalnya ada tiang yang roboh. Nah, itu dapat mempengaruhi aliran listrik, memperhambat aliran listrik, ya. Jadi, energi listrik juga dapat mengalami gangguan. Akibatnya listrik tidak dapat dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkan sehingga aktivitas manusia itu terganggu. Nah, betul tidak kalian terganggu ketika listrik padam? Betul. Kenapa? Betul. Kenapa kalian bisa Tidak bisa terganggu? belajar. Karena tidak bisa belajar. Bisa belajar. Kita tidak bisa daring. Kalau listrik terganggu, karena kita daring menggunakan listrik kan? HP kalau tidak dicas, Iya. baterai lober, tidak bisa kita daring. Kita tidak bisa masak, pakai rice cooker, ya, tidak bisa menyetrika, dan sebagainya. Itu gangguan-gangguan yang kita alami ketika energi listrik mengalami juga gangguan, ya. Jadi ada banyak hal yang dapat menyebabkan gangguan proses penyaluran listrik, ya. Misalnya tadi Ibu Guru katakan ya, peristiwa alam, disambar petir, gempa bumi, ya. Itu dapat merusak komponen alat penyaluran listrik yang membuat saluran listrik bisa terganggu. Makanya kita harus, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan yang khusus untuk kebutuhan tempat tersebut. Misalnya pembangkit listrik cadangan di rumah sakit, pabrik, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Biasa kita gunakan apa itu? Bahkan ada mungkin yang punya di rumah itu. Apa begini? Pembangkit listrik cadangan. Tidak ada, Bu Guru. Ada. Generator. Generator. Genset. Iya, genset itu. Ada kan? Siapa yang punya genset di rumah? Ada buku. Tidak ada Bu Guru. Siapa yang punya genset di rumah? Nah, biasanya untuk mengantisipasi gangguan penyaluran aliran listrik ya ke rumah-rumah ketika terjadi hambatan, misalnya pohon tumbang mengenai tiang listrik atau kabel listrik sehingga membuat penyaluran arus listrik itu terganggu ke rumah-rumah, biasanya orang menggunakan sumber energi listrik cadangan berupa genset ya. Nah, seperti kita di sekolah ini, ketika lampu mati kita ada genset di sekolah. Nah, kecuali kalau bensinnya atau solarnya kah, ya bahan bakar yang dibutuhkan itu habis ya terpaksa kita kegelapan. Ya, tidak bisa digunakan gensetnya. Tetapi sepanjang bahan bakar gensetnya ada, ketika lampu padam kita bisa menggunakan cadangan sumber energi listrik melalui genset ya, yang dapat membuat kita dapat menggunakan alat-alat elektronik kita di rumah, di sekolah maupun di tempat-tempat lain dapat berfungsi dengan baik ya.
Nah, jadi genset itu merupakan cadangan sumber energi listrik yang dapat kita gunakan, ya, sambil menunggu perbaikan-perbaikan listrik dari pembangkit listriknya. Oke, anak-anak, pembelajaran IPA kita di hari ini sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan nak kalau ada yang mau bertanya. Ini agak ribut sedikit nak karena Pak Yusuf juga ada mengajar di ruangan. Jadi ada 2 guru yang mengajar. Oke, ada yang mau bertanya silakan nak kalau ada yang mau bertanya. Tidak, Bu Guru. Materi yang Ibu Guru terangkan tentang mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dan cara menyalurkan energi listrik. Jadi kamu harus ingat ya, kamu harus tahu bagaimana cara menghasilkan energi listrik, bagaimana cara menyalurkan energi listrik. Tadi cara menghasilkan energi listrik Ibu Guru terangkan tadi melalui sumber air, ya, menggunakan sumber tenaga air. Kalau menggunakan sumber tenaga matahari, berarti kita menggunakan panel surya. Iya, panel surya. Tahu panel surya toh? Itu kalau kita lihat lampu-lampu jalan yang menuju ke apa ini? Jembatan merah ke Koya, iya. Itu menggunakan panel surya nak ya. Itu menggunakan panel surya, panas matahari. Ada juga yang menggunakan panel surya di rumah-rumah, ya. Itu menggunakan panas matahari. Jadi panas matahari itu ditampung di panel surya, ya, yang dapat menghasilkan sumber energi listrik. Ada juga yang menggunakan angin. Tadi air ya, angin, ya. Dengan kencangnya angin dapat menghasilkan sumber energi listrik. Ada juga yang menggunakan kotoran hewan, ya, kotoran ternak. Tadi kan Ibu Guru sudah terangkan bahwa sumber energi listrik terbarukan itu dapat dihasilkan oleh matahari, biomasa, air, dan angin. Ya. Ada juga yang dapat dihasilkan oleh nuklir. Ya. Sumber tenaga nuklir dan sebagainya. Silakan nak kalau ada yang mau bertanya. Halo. Ya, Bu Guru. Ibu harap kamu tetap belajar dan tugas-tugas dikumpul. Ada Bu. Apa nak? Bu Guru, kalau menggunakan uap itu bagaimana? Ya, ada juga pembangkit listrik tenaga uap ya, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi menghasilkan uap dari uap air, dari uap itu ya, itu modelnya seperti air ya. Seperti air, penggunaannya seperti matahari ya. Kalau menggunakan pembangkit listrik tenaga uap itu berarti dia membutuhkan uap. Ya. Uap. Entah itu uap air panas atau entah itu uap penguapan permukaan bumi dan sebagainya ya, karena panas matahari. Jadi itu menggunakan sumber energi uap. Dari uap itu dapat ada alat yang digunakan ya, seperti yang pada hasil tenaga air tadi. Itu nanti ada alat yang digunakan dipasang di situ yang dapat menghasilkan sumber energi listrik, ya. Jadi semua sumber energi listrik terbarukan baik menggunakan matahari, biomasa, air, dan angin itu semua menggunakan turbin, generator ya. Iya Bu. Sabar, ada yang masuk. Oke, baik. Ini sudah mau selesai baru dia masuk. Jadi seperti itu prosesnya nak. Semua menggunakan alat-alat
seperti yang kita lihat pada gambar di halaman 16. Pada saat kita menggunakan tenaga air, ya, menggunakan alat generator, ya, turbin dan sebagainya. Itu gunanya supaya dapat dari tegangan air itu dapat menghasilkan sumber energi listrik. Dari tegangan uap air itu dapat menghasilkan sumber air listrik. Dari tegangan panas matahari itu dapat menghasilkan sumber energi listrik. Dari biomasa atau dari angin itu dapat menghasilkan sumber energi listrik, ya. Jadi tidak langsung angin bertiup langsung kita kita langsung ambil kabel-kabel, tada di angin langsung ada sumber aliran listriknya mengalir. Tidak, dia menggunakan alat, ya, seperti yang ada di gambar 16 itu. Ada alatnya. Seperti panel surya itu ada alatnya, ya, ada alat panel suryanya, Oke, ada lagi? Halo, kok gangguan kah? Tidak, Bu Guru. Halo anak-anakku, halo. Halo, Bu Guru. Halo. Oke, aktifkan aktifkan kameramu, Nak. Iya. Jaringan, aktifkan kameramu, Nak. Sudah, Bu Guru. Ini tidak ada yang aktifkan kameranya, berarti jaringan. Memang jaringan mulai kan. Aktifkan kameramu. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Nak? Silakan. Tidak. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti Bu Guru kirim tugas kalian, ya. Nanti Bu Guru kirim tugas kalian. Nah, di situ ada di halaman 18 di situ ada gambar-gambar, ya, di halaman 18 di situ. Di situ ada gambar sumber energi. Coba lihat di halaman 18. Sudah lihat? Sudah, Bu Guru. Nah, Sudah. nomor 1 bagian A. Sudah, Bu Guru. Dia menggunakan sumber energi apa? Air. Ya, di bendungan itu. B. Uap. Gas bumi. Uap. C. Panel surya, ya, matahari, ya. Nomor 2 A. Nomor 2? Angin itu, pakai kincir angin, ya. Dia menggunakan kincir angin. Angin. Iya. Nomor 3 itu? Air. Oke, mantap. Berarti kamu sudah paham, ya. Sudah tahu gambar-gambar yang menggunakan sumber tenaga air, uap, panas matahari, dan angin serta air, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Nak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bisa paham apa yang Ibu sampaikan? Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ibu minta kesediaan salah satu anak untuk pimpin kita dalam doa. Tadi siapa yang doa, ya? Pak Wil? Siapa yang doa tadi? Julio. Oh, Julio. Oke, silakan Julio pimpin kita dalam doa, Nak. Besok kita matematika, Nak, Teman-teman. ya. Siap, Ibu Guru. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri meet ini, mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Tuhan, kami sudah selesai meet, Tuhan. Jaga lindungi kami, Tuhan. Apa yang kami belajar, Tuhan, bisa tertanam di otak kami, Tuhan, dan bisa menjadi manfaat untuk masa depan kami, Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Baik, terima kasih anak-anak atas Terima kasih, Bu kebersamaan Guru. kita hari ini. Tetap jaga kesehatan supaya semoga bulan depan kita bisa tatap muka. Doa, ya, supaya minggu depan kita boleh tatap muka. Absen nanti di grup saja masing-masing, ya. Dengan tugasnya nanti Ibu Guru kirim di grup. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Memberkati.
Bu Guru. Dari Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Dadah, Bu Guru. Terima kasih banyak. Terima Langsung kasih Bu saja ya, Guru. saya keluar di sini ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Guru. Iya, makasih sayang.